Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, binatang buas berseru dengan gembira, "Tuan, yakinlah, bawahan Anda tidak akan pernah mengecewakan Anda." Oke. Tan Yun tersenyum puas. "Setelah 10 tahun, ketika Anda meninggalkan Bea Cukai, saya akan mempersiapkan latihan yang cocok untuk 8 balapan Anda. Selama periode ini, kamu hanya bisa mundur dan berlatih alam lari. Jika kamu ingin mengatasi bencana, kamu akan terbang keluar dari gulungan, menemukan tempat di mana tidak ada yang berhasil, dan kemudian kembali berlatih, mengerti?" Bawahan mengerti. Semua monster merangkak di tanah, suara mereka memekakkan telinga. Cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, 3,6 miliar batu roh yang luar biasa, seperti galaksi yang memancar dari cincin alam semesta, bergegas ke langit, mengebor ke dalam gulungan monster ruang waktu. Tan Yun berbalik dan melangkah ke aula. Dari botol giok di atas meja, dia mengeluarkan menara suci yang indah, dan membiarkan kera iblis pembunuh surga memasuki retret lantai 5. Kemudian, Tan Yun sendiri memasuki menara suci lantai 6 dan mulai berlatih retret. Kera iblis pembunuh surga berkultivasi selama 1 hari di lantai 5, yang setara dengan 3,5 bulan berkultivasi di luar. Di lantai 6 tempat Tan Yun berada, 1 hari setara dengan 4 bulan berkultivasi di luar. Chenxi, dojo yang berjasa. Setelah Sen Subing mengatur agar para tetua, diaken, dan murid-murid memasuki gulungan ruang waktu master untuk berlatih, ketika dia akan masuk, seorang murid penegak hukum inti memimpin Tang Xiying dan terbang ke bawah di depan Sen Subing. "Kepala Sen, Penatua Tang sedang mencarimu, dan murid itu akan memberimu membawanya. Yah, kamu harus bekerja." Sen Subing berkata dengan lembut, "Kamu bisa mundur." Murid itu kemudian menjaga gerbang. Murid penegak hukum terbang di udara. Sen Subing maju selangkah dan dengan senang hati meraih tangan giok Tang Xiying, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Tang, mengapa kamu ada di sini?" Mata indah Tang Xiying mengandung keengganan yang dalam. "Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sister Xiao." "Selamat tinggal." Sen Subing mengerutkan kening, "Saudari Tang, Anda baik-baik saja, mengapa Anda ingin mengucapkan selamat tinggal?" Tang Xiying menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Ini adalah cerita yang panjang. Kakakku tidak akan bisa memberitahumu dengan jelas untuk sementara waktu." Sen Subing dapat melihat bahwa Tang Xiying tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi dengan enggan bertanya, "Kakak, bagaimana saya bisa menemukanmu jika kakakku merindukanmu mulai sekarang?" "Maaf kakak." Tang Xiying meminta maaf, "Identitas saudara perempuanku agak istimewa. Kita akan bertemu satu sama lain jika kita ditakdirkan di masa depan." Tang Xiying tidak ingin memberitahu Sen Subing bahwa dia adalah putri dari dinasti suci Tangzun, karena dia takut Sen Subing akan berbalik melawan dirinya sendiri setelah mengetahui bahwa dia adalah mata-mata. "Iya." Sen Subing berkata sedikit, dan kemudian meminta Tang Xiying untuk menunggu sebentar. Dia terbang ke gulungan waktu master dan memanggil Zhongwu Xiao. "Kakak, kenapa kamu di sini?" Zhongwu Xiao datang ke Tang Xiying dengan gembira. Dapat dikatakan bahwa selain Tan Yun, orang terdekat Zhongwu Xiao adalah Tang Xiying. Zhongwu Xiao tahu bahwa jika dia tidak diselamatkan oleh Tang Xiying ketika dia berusia 5 tahun, dia akan membawanya ke Huangfu Shengzong. Setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal, dia akan mati karena kelaparan dan kedinginan. Dalam benak Zhongwu Xiao, Tang Xiying bukan hanya saudara perempuannya, tetapi juga penyelamat hidupnya. Tanpa dia, tidak akan ada diri sekarang. "Xiao, saudari mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini." Sebelum kata-kata Tang Xiying jatuh, tubuh Zhongwu Xiao bergetar, air mata langsung mengaburkan penglihatannya. Dia melangkah maju dan memeluk Tang Xiying dengan erat. "Kakak, puisi Yao tidak akan membiarkan kamu pergi." "Oh, kemana kamu pergi, kakak?" Tang Xiying tersenyum dan meneteskan air mata, membelai kepala Zhongwu Xiao dan berkata, "Gadis bodoh,
saudara perempuanku hanya pergi sementara, dan itu tidak akan kembali. Jangan menangis. Kakak, berapa lama kamu akan pergi? Zhong Wu Xiao tersedak. Dengan air mata berlinang, Tang Xingyin berkata dengan lembut, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara perempuan saya, tetapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan menangis, patuh. Tang Xingyin menyeka air mata Zhong Wu Xiao, tapi air matanya tidak bisa berhenti menetes. Kakak, Xiao jangan menangis, jadi jangan menangis. Zhong Wu Xiao buru-buru menyeka air matanya dan berkata, ya. Tang Xingyin tersenyum dan mengangguk. Segera, cincin Qiankun di antara jari-jarinya berkedip, dan sebuah surat keluar dari tangannya, tetapi dia melihat 4 kata, Tan Yunqi, tertulis di amplop itu. Dia meletakkan amplop itu di tangan Zhong Wu Xiao, dan menasihati, Xiao, kamu harus menyimpan surat ini, dan setelah Tan Yun meninggalkan bea cukai, kamu akan memberikannya kepadanya. Ingat, jangan tunjukkan kepada siapapun. Yah, aku ingat. Zhong Wu Xiao berkata dengan bingung, kakak, mengapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Wajah Tang Xingyin yang menakjubkan sedikit pahit, dan dia menghela nafas, saya tidak ingin memberikannya kepadanya secara pribadi, tetapi ketika itu diberikan kepadanya, dia akan tahu bahwa saya adalah mata-mata. Setelah menghela nafas diam-diam, Tang Xingyin tidak menjawab Zhong Wu Xiao. Dia menyentuh kepala Zhong Wu Xiao, kakakku ada hubungannya dengan Su Bing dan berkata, kamu harus mundur dulu, kamu tidak perlu mengirim adikmu pergi. Ya, Zhong Wu Xiao memeluk Tang Xingyin dengan erat, dan berkata, kakak, Xiao akan merindukanmu. Berhati-hatilah. Setelah itu, Zhong Wu Xiao melihat kembali ke langkah demi langkah Tang Xingyin 3 kali, dan segera terbang ke gulungan ruang waktu biji sesawi. Faktanya, Tang Xingyin tidak mengetahuinya. 10 tahun yang lalu, Tan Tai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa dia adalah seorang mata-mata. Dan Tan Yun memberitahu Zhong Wu Xiao. Dalam hati Zhong Wu Xiao, dia tidak ingin berpikir bahwa Tang Xingyin adalah mata-mata, dia hanya tahu bahwa dia adalah penyelamatnya. Dia adalah saudara perempuan tersayangnya. Pada saat ini, pikiran Sen Subing menunjukkan gambar Tang Xingyin memberi Zhong Wu Xiao sebuah amplop. Dia ingat bahwa Tang Xingyin telah berada di gunung pelayanan yang berjasa selama lebih dari 10 tahun dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menyukai seseorang. Diam-diam berpikir di sini, Sen Subing menggigit bibir merah terangnya dengan berat. Saudari Tang, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda sudah menyukai seseorang, apakah dia Tan? Master Sekte. Setelah Tang Xingyin terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai pengakuan. Mendengar ini, Sen Subing memikirkan saudara perempuannya yang baik dan benar-benar jatuh cinta pada suaminya. Wajahnya tenang, tapi hatinya bingung. Subing, saudari pergi. Tang Xingyin dengan penuh syukur berkata, di mana tuanmu? Saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung. Ketika aku menjadi kepala Danmai yang abadi, jika bukan karena penyelamatan tuanmu, adikku tidak akan hidup lagi. Tang Xingyin tahu bahwa perjalanan kembali ke dinasti suci Tang Zun masih jauh, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali, atau dia akan dibayar untuk apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan pernah kembali ke Huang Fu Shengzong. Karena itu, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada penyelamat. Saudari Tang, tuanku sedang mundur, kata Sen Subing. Ketika dia ragu untuk memberitahu Tang Xingyin bahwa Tan Yun adalah tuannya, dia tiba-tiba melihat wajah Tang Xingyin yang bisa dihancurkan oleh bom, dipenuhi dengan kesepian. Dia memperlakukanku seperti adik perempuan, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darinya. Sen Subing berkata, melambaikan tangan batu gioknya, memasang penghalang kedap suara, dan berkata, Saudari Tang, saya dapat memberitahu Anda siapa tuan saya, tetapi Anda merahasiakannya. Ya, Tang Xingyin tersenyum, karena saya tidak bisa melihat dermawan, ini adalah acara yang membahagiakan bagi saya untuk mengetahui nama dermawan. Namun, kata-kata Sen Subing selanjutnya membuat Tang Xingyin tetap seperti ayam kayu.
Sen Subing berkata dengan jujur, Saudari Tang, sebenarnya, tuanku bukan orang lain, tetapi tuan. Subing, apa yang kamu bicarakan? Tang Xinging berkata dengan kaget, tuanmu adalah Tan Yun. Iya. Sen Subing menjelaskan, ketika Tan Yun adalah murid sekte dalam Danmai, dia menyembunyikan identitasnya dan menerima saya sebagai muridnya. Saya tidak tahu bahwa tuannya adalah dia ketika dia menyelamatkan Anda. Aku baru saja menemukannya secara tidak sengaja. Sen Subing berkata, dan buru-buru berkata, Saudari Tang, Tan Yun tidak tahu sampai sekarang. Aku sudah tahu bahwa tuanku adalah dia, jadi hari ini aku dan kamu ya, jangan diteruskan. Tang Xinging mengangguk berat dan berkata dengan penuh semangat, yah, begitu. Dengan napas lega, Tang Xinging menenangkan pikirannya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sen Subing, sudut roknya terbang dan melayang di atas meritokrasi. Angin sepoi-sepoi meniupkannya sutra biru seperti air terjun. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke arah lembah peri nomor 1 Tan Yun, dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Tan Yun, kekasih putri ini, penyelamat putri ini, tahukah kamu bahwa ayahku telah memutuskan untuk menyerang Huangfu Shengzong dalam 10 tahun? Tapi kamu dapat yakin bahwa untukmu, tidak peduli berapa banyak aku membayar, aku akan menghentikan ayahku. Segera, dia berkata dengan sedih, jika saya tidak bisa menghentikannya, dengan kekejaman ayah saya, bahkan jika saya putrinya, saya takut. Tang Xinging berubah menjadi seberkas cahaya sebelum jantungnya berbunyi, menghilang ke pandangan Sen Subing. Sen Subing berpikir bahwa Tang Xinging menyukai kata-kata Tan Yun, dan dia naik ke udara dengan khawatir, dan menembak ke gulungan ruang waktu Master yang tergantung di atas dojo. 2 bulan kemudian, Istana Sen Hunxian. Istana abadi Zhuge adalah istana Zhugeyu. Duduk di kursi batu giok, Zhugeyu memandang pria berbaju hitam yang memasuki aula, mengerutkan kening, bukankah Tuan membiarkan Anda membawa Hao-er kembali dari Huangfu Shengzong? Mengapa Anda sendirian? Pria berbaju hitam itu maju selangkah, memegang slip batu giok di kedua tangannya, dan membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan Istana. Tuan Istana Tua mengatakan bahwa Anda memahaminya setelah membaca batu giok. Untuk hal-hal lain, Istana Tua Tuan tidak memberikannya kepada bawahannya. Yah, penguasa istana mengerti, kamu bisa mundur. Zhugeyu melambaikan tangannya, dan setelah pria berbaju hitam itu mundur, dia dengan gelisah melepaskan indera spiritualnya dan memasuki slip batu giok. Segera, tulisan tangan dari garis suami, yang berisi kemarahan dan kesedihan, muncul di benak Zhugeyu. Tapi lihat di slip batu giok. Nyonya, ketika cicit kami menantang Tan Yun, dia dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang Tantai Xuanzong telah turun tahta, Tan Yun telah menjadi penguasa tertinggi dari sekte Huangfu Shein saat ini dengan kekuatan 6 tingkat Soul Vein Realm. Putra ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia tidak hanya melompati levelnya untuk menantang kekuatan melawan langit, tetapi dia juga seorang Shein Alchemist, Shein Artifact Master, Shein Talisman Master, dan Shein Array Master. Kebencian membunuh cicit tidak dibagi, dan Tan Yun, binatang jahat, tidak bisa tumbuh. Nyonya, jangan menunggu Yukin dan Tuan Muda Ruyan menyerang Huangfu Shengzong setelah mereka menikah. Jika tidak, setelah lebih dari 40 tahun, masih belum pasti seberapa jauh Tan Yun akan tumbuh. Saya sarankan, Nyonya, Anda, Ruyan Wuji dan Guru Suci Nangong, bernegosiasi sesegera mungkin dan bersiaplah untuk menyerang Huangfu Shengzong kapan saja. Begitu perang saudara Huangfu Shengzong pecah, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Saat itu, kita harus bersatu di dalam dan di luar, dan biarkan Huangfu Shengzong terbang menjadi abu dan musnah. Nyonya, saya tahu bahwa Anda sangat mencintai Haur, tetapi orang tidak dapat kembali dari kematian, jadi saya sedih. Setelah Zhugeyu mengunjungi isi slip batu giok, pop, slip giok jatuh ke tanah. Dia menangis memilukan, Haur. Haur dari penguasa istana, Tan Yun. Dasar binatang buas, aku bersumpah demi Zhugeyu,
jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak akan menjadi laki-laki. Haur, oh, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Aku ingin seluruh ayam dan anjing Huangfu Shengzong tidak tinggal. Pada saat yang sama, Huangfu Shengzong, Tanah Suci Berjasa, Lembah Abadi No. Sudah 2 bulan sejak retret Tan Yun, dan di dalam lantai 6 Menara Suci yang indah, Tan Yun telah menghabiskan 20 tahun. Tan Yun masih belum menyentuh penghalang 7 lapis Soul Phase Cells. Waktu berlalu, saat Tan Yun menyentuh 7 penghalang Soul Vein Realm setelah 40 tahun berlalu di menara, langit di atas lembah abadi nomor 1 melonjak, dan hanya dalam beberapa saat, awan gelap menutupi radius 30.000 li. Jelas, saat Tan Yun menyentuh tahap ke-7 dari kapal jiwa, malapetaka kecil dari kapal jiwa akan segera datang. Pada saat ini, itu seperti patung batu yang duduk bersila di pinggiran lembah abadi 1, menjaga Guan Xuankong. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, memandangi perampokan itu dengan kagum, dan berbisik pada dirinya sendiri, Tuan Sekte, Nai Tuhan dan manusia juga. Bencana surgawi kecil dari alam garis jiwa sebenarnya sedikit lebih menakutkan daripada bencana surgawi besar dari kesempurnaan besar alam garis jiwa. Segera, Guan Xuankong melihat Tan Yun terbang keluar dari aula, mengambang di bawah awan gelap yang luas. Guan Xuankong berteriak, Master Sekte, Xiao Tianji Anda sangat kuat, Anda bisa lebih berhati-hati. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan raja ini. Apa yang ditakutkan dari kesengsaraan surgawi kecil dari alam vena jiwa? Suara yang dipenuhi dengan keyakinan belum jatuh, dan Tan Yun telah melesat menuju kedalaman tanah suci jasa. Setelah Guan Xuankong melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh orang suci yang berjasa, dia menemukan bahwa pada akhirnya Tan Yun telah datang ke pegunungan 60.000 mil jauhnya dan mulai menyeberangi malapetaka. Selanjutnya, menyaksikan Guan Xuankong dari Tan Yun Duji, sungguh luar biasa. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa Tan Yun memiliki kesengsaraan di wajahnya, jadi dia tidak perlu berlutut, dan dia bahkan memilih untuk terbang melintasi langit. Anda tahu bahwa ketika Anda berlutut untuk menyeberangi kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan hanya 80%. Dan berdiri untuk menyeberangi kesengsaraan, itu adalah kekuatan 90% dari kesengsaraan. Adapun Tan Yun yang terbang di langit seperti ini, dia harus menahan 10% kekuatan langit. Yang lebih mengejutkan bagi Guan Xuankong adalah dia menemukan bahwa dalam setengah jam berikutnya, satu demi satu mengandung kekuatan 11 atribut selain atribut binatang dan atribut kuno. Tan Yun. Setelah setengah jam, tubuh Tan Yun membubung setinggi 30 kaki, dan dia mulai melawan kesengsaraan yang datang dengan tubuh yang kuat. Dalam 1 jam, Tan Yun terlempar ke udara oleh Heaven Tribulation, dan dia dengan keras kepala dan gila naik ke Void Tribulation. Ketika awan gelap menghilang, Guan Xuankong melihat Tan Yun yang terluka, terbang kembali ke lembah abadi nomor 1 dan memasuki aula. Di dalam lantai 6 menara suci yang indah. Setelah Tan Yun berhasil melewati kesengsaraan, butuh 10 tahun lagi untuk menyingkat vena jiwa Hongmeng ke-7. Dan dia sepenuhnya dipromosikan ke alam vena jiwa ke-7. Butuh 160 tahun lagi untuk memasuki tahap ke-8 dari alam jiwa. Butuh 180 tahun untuk memasuki tahap ke-9 vena jiwa. Pada akhirnya, butuh 200 tahun lagi untuk berhasil mempromosikan Soul Vein Realm ke Great Perfection. Tan Yun menghitung waktu, sejauh ini dia telah menghabiskan 610 tahun di Menara Suci, dan kurang dari 5,5 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Ketika Tan Yun hendak mulai mengolah tubuh Tuan Hongmeng, suara hormat Guan Xuankong terdengar dari lembah abadi No. 1. Tuan Sekte, ada masalah mendesak untuk dilaporkan. Tan Yun Jian sedikit mengernyit, katakan. Segera, suara Guan Xuankong terdengar lagi, kembalilah ke Sekte Master, lebih dari 20 tahun yang lalu. Master Sekte Lama mendengarkan pendapat Anda dan mengirim yang kuat untuk duduk di Sekte Longyun Sekte Kultivasi kelas 1. Baru saja,
Ada berita dari Long Yunzong bahwa ada ratusan jiwa kuat yang mencoba menghancurkan Long Yunzong, dan mereka telah ditangkap oleh sekteku di Long Yunzong. Namun, tidak peduli bagaimana Anda diinterogasi, orang-orang ini tidak akan memberitahu Anda asal-usul mereka. Master Sekte Long Yun mencurigai bahwa dia adalah anggota Istana Mendalam Enam Surga, jadi dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda sesuai dengan instruksi Anda lebih dari 20 tahun yang lalu, tolong putuskan. Orang yang harus datang akan selalu datang. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata setelah keheningan yang lama, Tuan Sekte ini mengetahuinya, perintah diturunkan, dan orang-orang optimis tentang hal itu. 3 bulan kemudian, ketua sekte ini akan mengunjungi Long Yunzong secara pribadi. Juga, beritahu lebih dari 1000 master sekte di tengah pegunungan Tianpu dan biarkan mereka pergi ke Long Yunzong tepat waktu dalam 3 bulan. Pada saat itu, master sekte akan memiliki hal lain untuk didiskusikan dengan mereka. Mendengar ini, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, dengan hormat berkata, bawahan patuh. Di menara suci 6 lantai yang indah, Tan Yun mulai berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan budidaya hegemoni Hongmeng. Sejak retret Tan Yun, ia telah pindah dari tahap ke-6 dari alam meridian jiwa ke alam ke-7, alam ke-8, alam ke-9, dan kesempurnaan besar, yang berarti bahwa ia memiliki 4 kesempatan untuk mengendalikan cairan dan emosi Hongmeng Divine. Tubuhnya. Sekarang Tan Yun telah memurnikan kulit, daging dan darah, pembuluh darah, otot, tulang, dan 8 pembuluh darah meridian aneh menjadi butiran kristal emas, dan telah memasuki tahap kristal Hongmeng tingkat ke-6. Selanjutnya, Tan Yun dapat menggunakan 4 kesempatan untuk mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk menyelesaikan pemurnian organ internal, yang berarti bahwa tahap puncak kristal Hongmeng Orde ke-6 selesai, dan dia akan memiliki kekuatan untuk merobek sub terbaik, artefak suci dengan tangan kosong. Setelah alam Vena jiwa Tan Yun menyelesaikan kesengsaraan dan dipromosikan ke tingkat pertama alam Vena ilahi, ia akan memasuki tahap awal tubuh emas Hongmeng di tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-7. Pada saat itu, tubuh fisik akan menjadi lebih dan lebih kuat. Tan Yun memasuki meditasi, dan melalui jantung harmoni di tengah kolam spiritual, dia datang ke dunia harmoni yang luas. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tubuh penguasa tingkat 6, dia dapat mengontrol 60 helai cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuh fisiknya setiap kali dia maju ke ranah kecil. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, seperti seorang master di dunia harmoni, menatap lautan luas harmoni divine liquid, matanya mengungkapkan harapan yang dalam. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Pada saat dia berpikir, 240 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari permukaan cairan, dan naik ke udara. Saat mereka berputar di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng. Memasuki bagian tengah alis Tan Yun, dia langsung menelan organ dalamnya. Mendesis. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci, merasa pegal dan berkeringat sehingga dia berulang kali menyedot AC. Itu adalah organ dalam di tubuhnya yang, di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng, mulai terisi dengan retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian retakan itu berangsur-angsur meluas dan menghilang, dan setelah 1 jam, organ-organ dalam menjadi ketiadaan. Tetapi cairan Dewa Hongmeng berubah menjadi penampilan organ dalam, memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Segera, organ internal cair, yang dipadatkan dari cairan ilahi Hongmeng, secara bertahap memadat dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tidak ada tahun di menara, dan 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, ketika organ-organ internal yang dibentuk oleh cairan surgawi Hongmeng yang kental telah benar-benar mengeras menjadi padatan emas, mereka mulai retak dan terurai perlahan. Selanjutnya, dalam 10 tahun yang panjang, organ internal Tan Yun telah berubah menjadi partikel kristal emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk organ internal menjadi kristal Hongmeng. Ini berarti bahwa Tan Yun sekarang telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-6 tubuh Tyrant Hongmeng,
yang memiliki kemampuan untuk merobek dengan tangan kosong dengan mudah, senjata subsakral pamungkas. Kekuatannya sangat besar. Anda tahu, di zaman kuno, karena tidak ada yang dipromosikan menjadi master alat abadi di benak semua orang di dunia percaya bahwa artefak suci terbaik saat ini adalah senjata ajaib yang paling kuat. Dan artefak subsakral dari kelas tertinggi hanya berjarak sedikit dari artefak suci dari kelas yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa artefak suci tingkat tertinggi sudah menjadi senjata ajaib di mata banyak kekuatan. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia bisa meledakkan artefak subsakral hanya dengan satu pukulan. Jika dia memberitahu dunia, dia akan menganga kaget, kan? Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan kekuatan melonjak yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pada tingkat ke-6 dari alam meridian jiwa, jiwaku hampir sekuat tingkat kedua dari alam meridian ilahi. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku sekarang saat aku memasuki kesempurnaan besar alam vena jiwa dan puncak urutan ke-6 tubuh tirani Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda suci yang indah dengan senyum seperti angin musim semi, dan muncul di lembah abadi nomor 1 ketika sosoknya melintas. Bawahan menyambut Master Sekte untuk meninggalkan Bea Cukai. Guan Xuankui yang sedang duduk bersila, buru-buru bangkit dan membungkuk kepada Tan Yun dari kejauhan. Ya. Tan Yun tersenyum sedikit dan memberi isyarat bahwa Guan Xuankui tidak perlu bersikap sopan. Tiba-tiba, rambutnya berkibar, dan pilar cahaya batu spiritual yang tak terlihat membentang ke langit. Dalam sekejap mata, itu melonjak ke langit dan melampaui 1,4 juta li di tahap ke-6 ranah denyut jiwa Tan Yun. Kemudian, kecepatan kesadaran spiritual menembus lautan awan. 108 juta li, 23 juta li, sampai 2,6 juta, tak henti-hentinya. Dalam keadaan normal, orang kuat di alam vena ilahi dapat menempuh radius 1,4 juta li dengan kesadaran spiritual. Alam Divine Vein memiliki radius ganda 1,6 juta mil, radius Triple Realm 1,8 juta mil, radius ranah keempat 2 juta mil, radius ranah kelima 2,3 juta mil. Ranah 6 lapis memiliki radius 2,6 juta mil, 7 lapisan memiliki radius 3 juta, lapisan 8 memiliki radius 3,3 juta mil, dan lapisan 9 memiliki radius 3,6 juta mil. Dan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan agung dari alam vena ilahi, indera spiritual terselubung dalam jangkauan, yang dapat mencapai 4 juta li yang menakutkan. Tidak dapat dipercaya bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam vena jiwa, telah mencapai tingkat ke-6 alam vena ilahi untuk kekuatan jiwanya. Apa hal yang gila? Untuk lebih jelasnya, Tan Yun masih baru memasuki tahap pertama dari alam vena ilahi sekarang. Ketika Tan Yun menyingkirkan kesadaran spiritualnya dengan penuh semangat, sosok Guan Xuankui melintas sebelum dia muncul di depan Tan Yun, dan dengan hormat berkata, "Selamat kepada Master Sekte atas promosinya ke kesadaran agung." Pada saat ini, hati Guan Xuankui berubah menjadi lautan badai, karena ketika Tan Yun hanya menguji kekuatan jiwanya, Guan Xuankui menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kekuatan jiwa Tan Yun bahkan sebanding dengan tingkat ke-6 dunia. Alam vena ilahi. Untuk menahan keterkejutannya, Guan Xuankui berkata lagi, "Tuan Sekte, Maret sudah berakhir, Anda harus pergi ke Sekte Longyun." Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, dan kamu akan pergi dengan raja ini nanti." Setelah itu, Tan Yun mengambil langkah lembut, menghilang dari udara tipis, dan muncul di aula pada saat berikutnya. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa naga emas dan singa dalam 40% dari pagoda suci yang indah, dan menemukan bahwa dia adalah pria besar, dan dia telah dipromosikan ke tahap ke-6 dari periode kesusahan. Dan kera iblis pembunuh surga di menara suci lantai 6 telah memasuki masa kesusahan dari tahap awal tahap ke-7. Tan Yun sangat bersemangat,
dan berkata dengan gembira, periode transisi tingkat ke-7 setara dengan kekuatan besar dari alam fena ilahi. Seharusnya tidak ada masalah untuk menantang kekuatan dengan kera tua yang melompati level untuk menghadapi nenek moyang biasa dari alam realm divine. Beri aku beberapa tahun lagi, dan beri kera tua itu waktu, siapa yang aku takuti pada Tan Yun di Huangfu Shengzong. Setelah itu, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian di alam divine, dan dia mencibir dalam hatinya selama penilaiannya, hal-hal lama, hitungan mundur kematianmu telah dimulai. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambaikan tangannya, dan pagoda yang indah itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran kuku dan membawanya ke dadanya. Kemudian, Tan Yun, ditemani oleh Guan Xuankui, meninggalkan Huangfu Shengzong, terbang melintasi pegunungan Tianpu yang luas, dan menembak ke arah Long Yunzong. Dalam perjalanan, Tan Yun menguji kecepatan langkah Dewa Hongmeng saat dia memasuki kesempurnaan agung alam jiwa. Melalui tes, dia menemukan bahwa jika dia mengambil satu langkah sekarang, jarak maksimum langkah Hongmeng bisa sekitar 1.500 mil lebarnya. Tan Yun sangat puas dengan kecepatan ini. Pada waktu bersamaan, Rune Ranah Suci, puncak gunung bersalju dengan kepingan salju beterbangan. Wow! Leluhur besar Fumai, Tuoba Qingtian, buru-buru turun dari langit dan melangkah ke aula yang terbuat dari es dan salju, menghadap Tuoba Lin yang sedang berbaring di bangku, dengan penuh semangat berkata, "Yang mulia, lebih dari 1 jam yang lalu, Tan Yun meninggalkan Huangfu Shengzong ditemani oleh Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum. Bawahan telah mengirim seseorang untuk mengikutinya dengan tenang." Mendengar ini, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. "Oke, bagus sekali, pangeran ini menunggu lebih dari 5 tahun 7 bulan, dan Tan Yun akhirnya meninggalkan sekte. Sepertinya pangeran ini juga harus aktif. Naik, pangeran, apa yang kamu lakukan?" Tuoba Qingtian bertanya dengan bingung dan dengan hormat, "Apa yang Anda butuhkan bawahan Anda lakukan untuk Anda?" Tuoba Lin menunjukkan jari anggrek, menunjuk ke Tuoba Qingtian, dan mengamati, "Sekarang pergi ke leluhur 7 medis lainnya yang dibongkar oleh Tan Yun dan beritahu mereka bahwa pemimpin sekte lama ada saat matahari terbenam. Huangfu memanggil mereka di kuno gunung. Jika mereka bertanya mengapa mereka dipanggil, Anda akan memberitahu mereka bahwa Master Sekte Lama menemukan bahwa Master Sekte saat ini Tan Yun adalah mata-mata, jadi dia berencana untuk memanggil Anda untuk menghapus posisi Tan Yun sebagai Master Sekte." Mendengar ini, Tuoba Qingtian bingung, dan No bertanya, "Pangeran, apa yang harus dilakukan bawahannya setelah menipu leluhur berurat 7 lainnya ke Huangfu Gusan? Bagaimana melakukannya?" Hahaha. Tuoba Lin terkikik dan berkata, "Tentu saja untuk mengumpulkan mayat Tantai Xuanzong. Dan tangkap pembunuhnya." Tuoba Qingtian tampaknya mengerti apa yang dimaksud Tuoba Lin, dan berkata dengan suara rendah, "Pangeran, apakah Anda ingin membunuh Tantai Xuanzong sendiri? Lalu salahkan Tan Yun. Pada saat itu, biarkan kita berdelapan bersaksi." "Oh gelombang," Tuoba Lin berkata dengan ringan, "Jenderal Shenwu, kamu tidak terlalu bodoh." Ekspresi Tuoba Qingtian dengan gembira berkata, "Pangeran, Anda memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte untuk membuat langkah lain. Ini benar-benar menakjubkan. Luar biasa. Semua keributan ini." Tuoba Lin berkata dengan percaya diri, "Yang lebih baik belum datang." Ketika Xuanzong dari Tantai meninggal, Anda dan leluhur besar lainnya dari berbagai garis mengusulkan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, maka penguasa berikutnya akan memilih garis orang yang berjasa. Dengan cara ini, orang-orang kita akan membunuh Tan Yun di luar pegunungan hukuman surgawi, dan membawa orang lain kembali ke sekte itu. Pada saat itu, raja berikutnya akan menjadi Rune saya, dan pangeran ini akan mengambil posisi raja dalam satu gerakan, dan kemudian saya akan mengirim pasukan untuk membantu pangeran membunuh mata-mata Huangfu Shengzong lainnya. Pada saat itu, Huangfu Shengzong akan menjadi Tuoba Shengzong kami. Akhirnya,
Huangfu Shengzong dan Tuoba Shengzong bergabung untuk menghancurkan dinasti suci lainnya selangkah demi selangkah dan menyelesaikan hegemoni penyatuan surga dan hukuman Tuoba Shengzong. Setelah mendengar ini, Tuoba Qingtian mengagumi strategi Tuoba Lin dan mengaguminya. Oke, kamu pergi. Tuoba Lin tersenyum tidak diragukan lagi, ingat untuk pangeran ini, pergi sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal. Pangeran jangan khawatir, bawahanmu patuh. Tuoba Qingtian membungkuk dan berkata, ada juga pangeran, Tantai Xuanzong adalah lapisan ke-8 para dewa, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah itu, Tuoba Qingtian pergi. Dengan lambaian lengan kanan Tuoba Lin, embusan kekuatan spiritual muncul di kehampaan, mengungkapkan penampilan Tan Yun. Setelah itu, dia duduk di depan meja rias dan mulai merias wajah. Itu benar. Ini adalah riasan. Dia melihat dirinya di cermin. Ada berbagai kuas dan ratusan warna di atas meja rias. Setelah itu, ia memegang kuas di tangan kanannya, merendamnya dengan beberapa jenis bahan pewarna, dan mulai mengecat ringan pada bola matanya, lalu mengecat kelopak mata dan bulu mata. Setengah jam kemudian, ketika dia selesai menggambar, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi matanya yang menjadi persis sama dengan mata Tan Yun. Seolah-olah dia telah menjentikkan mata Tan Yun dan meletakkannya di rongga matanya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyamarannya hanya digambar oleh tangannya sendiri. Jika mereka terlihat dengan kemampuan penyamaran yang luar biasa, mereka akan terkejut untuk mengatakan bahwa penyamaran Tuoba Lin telah mencapai puncaknya. Tidak masalah untuk menggunakan palsu dan asli. 3 jam kemudian, pada awal tengah hari, tidak ada hari dan gerimis. Tan Yun, dengan gaya rambut yang sama, mata yang hampir sama, dan jubah ungu yang sama muncul di ASN Snow Hall. Orang ini secara alami adalah Tuoba Lin. Luar biasa, karena Tuoba Lin setelah penyamarannya sama persis dengan Tan Yun. Lebih penting lagi, cara Tuoba Lin meniru Tan Yun juga sangat mirip. Suserain ini, agung dan agung, dunia akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Suara Tuoba Lin saat ini juga tidak bisa dibedakan dari Tan Yun. Harus dikatakan bahwa Tuoba Lin saat ini berbeda dari Tan Yun, yaitu, dia kehilangan token Master Sekte. Dengan kualifikasi Tan Yun, sekarang dia telah mundur selama lebih dari 5 tahun, dia mungkin harus dipromosikan ke tahap jiwa ke-9, kan? Dengan suara rahasia, Tuoba Lin menekan alam di 9 tingkat alam jiwa, dengan senyum seperti angin musim semi. Ketika dia baru saja melangkah keluar dari aula, tiba-tiba, dengusan dingin tua keluar dari kehampaan. Tuan Sekte, bagaimana Anda bisa di sini? Tapi itu Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci. Ketika dia melewati gunung salju, dia menemukan Tan Yun di puncak gunung salju, dan matanya terbang ke bawah dengan mata suram. Pada saat yang sama dia juga khawatir tentang Pangeran Tuoba Lin, dia takut Tan Yun akan memimpin seseorang untuk berurusan dengan pangeran. Seluruh sekte Huangfu Sein adalah milik Master Sekte ini. Kemana Master Sekte ini pergi, kamu masih harus datang dan bertanya. Tuoba Lin mendengus dingin, dan menepuk dada Zhu Daosheng dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah Master Sekte, kamu tidak bisa menembak bawahanmu sesuka hati. Apa yang bawahan katakan adalah yang terhormat. Zhu Daosheng menyeringai, dan aura 6 kali lipat dari alam Vena Divine dilepaskan. Sebuah pukulan penuh kerutan terkandung. Pukulan penuh, diledakkan ke arah Tan Yun di matanya. Dia menyombongkan bahwa dengan kekuatannya sendiri, mudah untuk membunuh Tan Yun dari alam jiwa ke-9. Setelah Tuoba Lin mengetahui bahwa dia telah berhasil menipu Zhu Daosheng, telapak tangan kanan yang dia tembak tiba-tiba menutup, mengeluarkan satu jari, dan mengklik tinju yang meledak. Ledakan. Dengan suara yang nyaring, yang membuat Zhu Daosheng sangat ketakutan adalah seluruh kepalan tangan kanannya mengalami retak kulit, dan seluruh tubuhnya terkena satu jari sejauh ratusan kaki sebelum dia terhuyung dan berdiri kokoh. Dia tidak menyangka bahwa dengan satu jari dari Tan Yun, dia merasakan ilusi kematian.
Tetapi yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Tan Yun tiba-tiba tertawa seperti wanita. Hal-hal yang tidak berguna, Anda tidak dapat menanggung 1/10 pun dari kekuatan pangeran ini. Kamu juga. Su Daosheng membuka matanya lebar-lebar, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tuo Balin berkata dengan ringan, pergi. Ya, bawahan akan segera pergi. Su Daosheng terbang dengan gemetar karena ragu. Ada banyak pasta di kepalanya, dan dia bertanya-tanya apa yang mulia mengubah wajahnya menjadi Tan Yun. Wow, Tuo Balin melonjak dari puncak gunung yang tertutup salju, dan setelah terbang keluar dari alam rune suci, dalam gerimis, dia terbang menuju gunung kuno Huangfu 1.000.000 mil jauhnya. 2 jam kemudian, Sensi 3/4. Jika cerah, matahari terbenam akan lebih dari setengah jam. Wow, Tuo Balin tampak seperti panas terik, ditembak dari langit yang suram, jatuh di gunung kuno Huangfu, dan berjalan cepat menuju kuil Huangfu. Tuan Sekte Tua, generasi muda mencarimu dalam masalah mendesak. Tuo Balin berkata dengan tergesa-gesa ketika dia keluar dari aula tertutup. Ledakan. Pada saat ini, setelah pintu istana terbuka, suara Tantai Xuanzong datang dari istana. Yuner, masuk. Itu adalah Master Sekte Lama. Tuo Balin buru-buru melangkah ke aula utama, dan buru-buru datang ke Tantai Xuanzong, membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Sekte Tua, masalah ini sangat penting, tolong biarkan orang lain mundur. Oke. Tantai Xuanzong berkata ke aula kosong, tidak diragukan lagi, keluar. Bawahan patuh. Segera, suara hormat terdengar di aula, hanya suara yang terdengar, tetapi orang itu tidak terlihat. Yuner, orang-orang sudah pergi, apa yang terjadi padamu? Tantai Xuanzong mendesak. Tuo Balin dengan marah berkata, setelah junior meninggalkan bea cukai, mereka menemukan bahwa token Master Sekte hilang. Apa? Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, Yuner, jangan khawatir, katakan padaku apa yang terjadi. Tuan Sekte Tua, beginilah keadaannya. Tuo Balin membungkuk meminta maaf dan berkata, generasi muda menemukan bahwa token Master Sekte hilang. Setelah pidato, cincin Qiankun tangan kiri Tuo Balin melintas, jarinya dengan pedang pendek, dengan aliran darah, secara akurat menembus jantung Tantai Xuanzong, dan menusuk dari punggungnya. Hampir pada saat yang sama, Tuo Balin membalik tangan kanannya, dan pedang pendek lain keluar dari udara tipis, dan memotongnya ke arah leher Tantai Xuanzong yang tidak curiga. Pompa. Dengan percikan darah, Tuo Balin memegang pedang di tangan kanannya dan memotong tenggorokan Tantai Xuanzong. Yuner, aku memperlakukanmu seolah-olah kau adalah dirimu sendiri, mengapa kau membunuhku? Tangan kiri Tantai Xuanzong memegang lehernya yang berlumuran darah, dan tangan kanannya memegang dadanya yang berdarah. Dengan mata marah, bingung dan sedih, dia menatap Tan Yun di depannya, berbicara sebentar-sebentar dan tidak jelas. Kenapa aku sangat baik padamu, dan kau ingin membunuhku? Aku mengerti. Tantai Xuanzong meneteskan air mata sedih. Oh, benarkah? Tuo Balin mencibir, apa yang kamu mengerti? Seperti yang dia katakan, Tuo Balin mencengkeram gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya dan perlahan berubah menjadi dada Tantai Xuanzong. Metodenya sangat kejam. Kamu binatang, kota ini sangat dalam. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan dengan gemetar berkata, kurasa, tebak kamu, kecil yang tidak tahu berterima kasih, kecil, penjahat, apakah kamu juga mata-mata? Hahaha, ahahaha. Tuo Balin berkata dengan senyum lebar dalam nada suara Tan Yun, ya. Saya seorang mata-mata, ada apa? Sayang sekali kamu terlambat mengetahuinya. Huangfu Shengzong telah jatuh ke tanganku. Napas Tantai Xuanzong cepat, dan darah di lehernya menyembur, dan suaranya menjadi semakin lemah. Kamu penjahat tercela, kamu tidak bisa mati. Pompa. Sebelum Tantai Xuanzong berbicara, Tuo Balin menghunus pedang pendek dari dada Tantai Xuanzong. Ketika mayat Tantai Xuanzong jatuh lemas ke tanah, 8 jiwa domain halus,
Segera setelah mereka terbang keluar dari mayat, dihancurkan dan dimusnahkan oleh Tuo Balin. Sejauh ini Tantai Xuanzong meninggal di bawah kepercayaan Tan Yun. Om. Tanpa gemetar, Tuo Balin melepaskan kesadaran spiritual yang kuat, dan setelah beberapa saat menyelimuti seluruh gerbang suci, dia menemukan bahwa Tuo Qingtian, Wei Ye, Situ Wuhen, Jin Xianghai, kehilangan hak mereka 8 leluhur besar dari lengan sedang terbang menuju Huangfu Gusan. Kontrol mayat suci. Dengan lambaian lengan kanan Tuo Balin, embusan kekuatan spiritual berada di kehampaan, berubah menjadi garis prasasti, dan segera menembus alis mayat Tantai Xuanzong. Kemudian, mata Tantai Xuanzong menjadi lesu, dan suara seperti kutukan Tuo Balin terus terdengar di benaknya. Ingat, setelah 8 leluhur besar datang. Setelah Tuo Balin menjelaskan semuanya, Tuo Balin mengilhami jimat tembus pandang, dan setelah pergi dengan tenang, dia menutup gerbang istana. Lebih dari setengah jam kemudian, desir Sam. Bayangan dari 8 jalan terbang turun dari tirai hujan ke puncak gunung kuno Huangfu, dan berubah menjadi beberapa leluhur. Ketika 8 leluhur besar sedang berjalan menuju kuil Huangfu, suara lemah dan marah dari Tantai Xuanzong tiba-tiba datang dari kuil. Kemarilah, tolong. Tidak, ini Master Sekte. Kulit Tuo Qingtian berubah tiba-tiba, dan sosoknya melintas. Ketika dia menendang ke arah gerbang istana, kemarahan lama tiba-tiba terdengar. Tuo Qingtian, ini adalah aula utama Master Sekte lama. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menjadi lancang lagi? Begitu suara itu jatuh, sinar biru melesat dari langit, berubah menjadi pria kurus berusia 90 tahun. Orang tua itu tidak memiliki nama tabu, Tantai Xuanzong selalu memanggilnya Tuhan. Tantai Xuanzong diam-diam membudidayakan 2 organisasi, salah satunya adalah organisasi pembunuhan. Pemimpin organisasi pembunuhan bernama Huangfu Guchong, yang bertanggung jawab untuk memimpin organisasi pembunuhan, menyelidiki latar belakang pejabat senior Huangfu Shengzong, dan yang dibunuh oleh Xuanzong Tantai. Yang kedua adalah organisasi hukuman surga. Dan lelaki tua kurus di Qingpao adalah pemimpin Tianchao, Tian Lao. Bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Tantai Xuanzong. Orang tua yang pergi di kuil Huangfu lebih dari setengah jam yang lalu adalah orang tua. 9 lapisan alam ilahi. Situ Wuhen menjentikkan alisnya, dan berkata dengan suara rendah, rekan Tao ini, sepertinya kamu terlihat sangat baik. Siapa kamu? Di antara 8 leluhur agung, hanya Situ Wuhen yang memiliki basis kultivasi 9 kali lipat dari alam dewa, dan 8 lainnya memiliki alam dewa 7 atau 8 kali lipat. Karena itu, hanya Situ Wuhen yang bisa melihat ranah Tian Lao saat ini. 7 leluhur besar lainnya belajar dari Situ Wuhen bahwa ketika leluhur di depannya yang belum pernah terlihat sebelumnya benar-benar di atas dirinya sendiri, mereka menghirup udara. Situ Wuhen, leluhur agung dari jiwa binatang, orang tua itu benar. Tian Lao berkata dengan dingin, ingat, orang tua itu tahu siapa Anda, itu seharusnya benar, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengenal orang tua itu, siapa itu. Juga, Master Sekte Lama dan Master Sekte sedang mendiskusikan hal-hal penting. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tepat ketika lelaki tua itu berbicara, suara lemah yang tak terdengar keluar lagi, tolong. Menguasai. Tian Lao bergetar di depannya, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik dan menendang, bang. Saat dia menendang pintu aula hingga terbuka, dia melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat sampai dia mati.